Saya persilahkan Pastor Deborah. Tuhan, haleluya. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi orang-orang merdeka. Tetapi kita belum benar-benar merdeka sebelum pikiran kita dimerdekakan. Sama halnya pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka telah dimerdekakan dari perbudakan. Tetapi mereka belum benar-benar merdeka karena pikiran mereka masih diikat oleh mental Mesir. Mereka belum benar-benar merdeka sebelum mental budak mereka dikeluarkan dari hidup mereka. Itu sebabnya setelah bangsa Israel keluar dari Mesir sebagai lambang dilahirkan kembali, proses yang mereka alami bukan hanya dikeluarkan dari Mesir, tetapi proses yang kedua adalah mengeluarkan Mesir dari pikiran mereka, dari mental mereka, sehingga mereka benar-benar dimerdekakan. Sama halnya dengan kehidupan orang percaya. Kita tidak hanya berhenti sampai mengalami kelahiran baru, tetapi kita harus naik ke level berikutnya, yaitu pembaharuan cara pikir. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu." Di dalam terjemahan Inggrisnya berkata, "Berubahlah cara pikirmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara baru mengetahui kehendak Allah kalau pikiran kita sudah dibaharui. Itu sebabnya banyak orang mengalami kelahiran baru, tetapi hidupnya tidak pernah mengalami terobosan, karena mereka tidak tahu apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya, karena cara pikirnya belum diubah. Cara pikirnya yang lama belum diubah menjadi cara pikir yang baru. Bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, mental budak harus dicabut dalam hidup mereka dan digantikan dengan mental anak-anak kerajaan Allah atau mental anak-anak raja. 2 Korintus 1 ayat 10 berkata, "Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi." Firman ini berkata, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Telah berarti proses itu sudah selesai. Kita sudah diselamatkan. Tetapi di firman Tuhan di sini juga berkata akan menyelamatkan, berarti ada proses penyelamatan yang akan terjadi. Apa yang dimaksud dari firman Tuhan ini? Yaitu pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita telah dimerdekakan, kita telah diselamatkan di dalam roh kita. Tetapi jiwa kita, mental kita akan diselamatkan terus-menerus, akan mengalami proses terus-menerus supaya pikiran kita mengalami kemerdekaan. Kita melihat di dunia ini, ada banyak orang merdeka tetapi mentalnya masih terpenjara. Saya pernah membaca sebuah berita di dalam artikel, ada orang yang berhasil mengeluarkan orang yang ada di penjara di Korea Utara. Dia bercerita, anak ini lahir di penjara dan besar di penjara karena ibunya ditangkap pada waktu sedang mengandung. Sehingga anaknya lahir di penjara dan dia dibesarkan di penjara. Setiap hari dia bisa melihat aniaya yang ada di penjara, sehingga dia tumbuh besar hanya melihat kehidupan yang ada di penjara. Sampai pada akhirnya dia berhasil dikeluarkan dari penjara dan ada orang yang melarikannya dari Korea Utara. Setelah dia berhasil dikeluarkan dari Korea Utara, apakah dia sekarang benar-benar merdeka? Ya, secara tubuh dia merdeka. Tetapi secara mental dia belum merdeka. Karena mental tawanan masih melekat di dalam pikirannya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara hidup, bagaimana membangun masa depannya. Karena selama ini dia tidak tahu dunia luar. Sehingga dia perlu dipulihkan, dia perlu dididik, dia perlu diajar. Sehingga dia dapat menjadi manusia yang baru. Dan dia dapat membangun kehidupannya. Mentalnya yang lama diubah menjadi mental yang baru. Demikian juga dengan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata,
jadikan segala bangsa muridku. Kenapa? Karena pada waktu kita menerima Yesus dan lahir baru, kita harus dimuridkan, kita harus dididik, kita harus dilatih, kita harus diajar memiliki mental kerajaan, memiliki cara hidup dan cara pandang yang baru di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, juga sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak pernah dipanggil untuk menjadi babysitter, tetapi kita dipanggil menjadi coach atau pelatih, pengajar, pendidik yang melahirkan generasi dengan mental kerajaan. Karena pusat hidup manusia ada di dalam pikirannya. Itu sebabnya betapa pentingnya pikiran kita mengalami perubahan cara pikir. Hidup kita mengikuti apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya di dalam Amsal 23 ayat 7 berkata, "For as he think in his heart, so is he." Seperti apa yang dia pikirkan tentang dirinya, demikianlah dia. Firman ini tidak berkata, seperti apa dirinya, demikianlah dia berpikir. Tetapi seperti apa yang dia pikirkan tentang dirinya, demikianlah dia. Karena yang mengendalikan kita adalah pikiran kita. Firman Tuhan juga berkata bahwa hati-hatilah dengan pikiranmu, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Itu sebabnya kenapa kita harus dimerdekakan di dalam mental kita, supaya kita benar-benar merdeka. Ada 3 hal yang membuat kita dimerdekakan dari mental atau cara pikir yang salah. Yang pertama adalah firman yang menjadi rema. Firman yang menjadi remalah yang dapat mengubah cara pikir kita, yang dapat memerdekakan kita. Kenapa saya katakan firman yang menjadi rema? Saudara bisa menghafal Alkitab, saudara bisa banyak belajar mengenai Alkitab, tetapi selama itu tidak menjadi rema, itu semuanya hanya akan membuat saudara pintar, tetapi tidak mengalami pembaruan cara pikir, tidak akan mengalami kemerdekaan di dalam pikiran saudara. Contohnya, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang ahli di dalam pengetahuan mereka mengenai kitab Taurat, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan karena firman itu hanya memenuhi pikiran mereka. Semua yang mereka baca, semua yang mereka pelajari tidak menjadi rema di dalam pikiran mereka, sehingga pikiran mereka tidak dimerdekakan. Itu sebabnya pada waktu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, justru mereka tidak bisa mengenali bahwa Yesuslah Mesias yang mereka sedang tunggu. Sementara murid-murid Yesus, setiap perkataan Yesus menjadi rema. Itu yang membuat mereka dimerdekakan, dilepaskan dari kebutaan rohani mereka, dan mereka mengenali siapa Yesus, yaitu Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara bisa menyaksikan video saya tentang bagaimana cara iblis membangun kubu-kubu di dalam pikiran manusia. Karena setiap cara pikir yang salah, satu persatu hanya bisa diruntuhkan dengan firman yang menjadi rema. Yang kedua adalah melalui pengetahuan yang benar. Saudara harus tahu, sifat kebenaran selalu memerdekakan. Tetapi sifat dosa, sifat segala sesuatu yang salah akan membuat pikiran terbelenggu. Pengetahuan yang benar akan membuka cara pikirmu. Pengetahuan yang benar akan membuka matamu. Pengetahuan sangat penting. Kita belajar dari orang-orang Yahudi. Kenapa mereka itu menjadi orang-orang yang bukan hanya pintar, tetapi mereka adalah orang-orang yang jenius. Selain daripada karena anugerah, karena mereka memiliki hak kesulungan, mereka memegang janji Tuhan terhadap Abraham. Mereka adalah orang-orang yang memegang tongkat kerajaan. Tetapi semuanya itu tidak membuat mereka pasif dan hanya mengklaim janji Tuhan, tapi justru karena mereka percayalah, mereka bergerak. Mereka mementingkan pendidikan di dalam hidup mereka. Mereka menjadi orang-orang yang jenius. Kebodohan, kebutaan akan pengetahuan, buta informasi, kebutaan akan perkembangan zaman adalah belenggu. Dan belenggu ini hanya bisa dipatahkan
dengan pengetahuan yang benar. Banyak orang yang tidak bisa keluar dari kemiskinannya karena mereka kurang pengetahuan. Ada banyak keluarga-keluarga yang hancur bukan karena mereka kurang berdoa, tetapi seringkali karena mereka kurang pengetahuan bagaimana cara membangun rumah tangga. Bahkan seringkali pertengkaran suami istri tidak bisa diselesaikan hanya karena masalah simpel, yaitu suami dan istri tidak mengerti tentang perbedaan kebutuhan antara suami dan istri. Dan semuanya itu hanya bisa dipatahkan dengan pengetahuan yang benar. Kita lihat orang-orang yang ada di dunia. Mereka tidak mengenal Yesus, tetapi mereka tahu bagaimana cara membangun karirnya. Mereka tahu bagaimana cara membangun rumah tangganya. Mereka tahu cara mendidik anaknya. Mereka tahu bagaimana cara membangun hubungan dengan orang lain. Mereka tahu bagaimana cara membangun masa depan. Kenapa mereka bisa berhasil? Karena mereka punya pengetahuan. Pengetahuan itu memerdekakan pikiran. Dan hanya orang merdeka yang bisa berlari. Hanya orang yang merdeka yang bisa diajak maju. Itu sebabnya penting pengetahuan yang benar di dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang mengartikan firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah di sini dengan selalu berada di gereja. Sehingga banyak orang yang berada di gereja, pelayanan di gereja, bila perlu 7 hari dalam seminggu mereka ikutin ibadah kemana-mana. Tetapi dia tidak pernah mengalami terobosan hidup. Kenapa? Karena mereka hanya mencari hadirat Allah, tetapi tidak mencari kebenarannya. Saudara harus memperhatikan firman Tuhan ini ada 2 perintah. Yang pertama, carilah kerajaan Allah. Yang kedua adalah carilah kebenarannya. Apa itu kebenarannya? Kebenaran ini adalah saudara harus mencari firman yang mengubahkan cara hidup saudara. Firman yang mengajar saudara bagaimana cara hidup, bagaimana cara berpikir. Apa itu hukum iman? Apa itu hukum kasih? Apa itu hukum pernikahan? Apa itu hukum anugerah? Dan banyak hal yang membuat saudara mengalami kemerdekaan. Ada orang pada waktu diajak untuk mengikuti Bible study, dia katakan, saya tidak suka Bible study. Saya lebih suka datang ke ibadah, pujian penyembahan, supaya di situ saya bisa nangis-nangis, saya merasa dilawat Tuhan, saya merasakan dijamah Tuhan, saya bisa mengalami kelegaan pada waktu pulang. Saudara, ini bagus, tetapi hidup orang itu tidak akan pernah mengalami perubahan, karena yang dia cari hanyalah berada di gereja untuk dilawat Tuhan dan mengalami kelegaan. Karena yang bisa membuat saudara berubah cara hidup adalah firman dan kebenarannya. Itu sebabnya 2 hal ini tidak boleh dipisahkan, yaitu carilah kerajaan Allah, carilah perkara-perkara yang di atas, carilah wajah Tuhan, carilah hadiratnya, tetapi juga carilah kebenarannya. Yang ketiga adalah kemerdekaan hanya kita peroleh kalau kita berani melepaskan. Melepaskan dari apa? Kita berani melepaskan masa lalu. Kita berani melepaskan pengampunan atas semua yang pahit di masa lalu. Melepaskan trauma masa lalu. Kita berani melepaskan ingatan kita dengan mantan-mantan kita di masa lalu. Sebelum kita berani melepaskan semua yang ada di belakang kita, semuanya itu akan mengikat kita, sehingga kita tidak bisa maju, kita tidak bisa move on, kita tidak bisa bergerak ke masa depan. Karena semua yang terjadi di belakang kita bisa menjadi belenggu, bisa menjadi ikatan yang mengikat kita supaya kita tidak bisa merdeka untuk berlari kepada masa depan. Gideon baru bisa menjadi pahlawan Tuhan setelah dia berani melepaskan ketakutannya. Ada banyak orang yang tidak bisa dimerdekakan dari sakit penyakitnya karena masalah yang sangat simpel, yaitu dia tidak bisa melepaskan kepahitannya. Banyak orang-orang yang tidak bisa diajak maju karena dia tidak bisa melepaskan traumanya. Itu sebabnya sebagai orang percaya,
setelah mengalami kelahiran baru, penting bagi mereka untuk dikonseling, untuk dilayani pelepasan, untuk segala hal yang mengikat dia di masa lalu. Semuanya harus diputuskan. Jadi kita belajar di sini sebagai orang percaya, jangan berhenti hanya sampai mengalami kelahiran baru, tetapi harus naik ke next berikutnya, yaitu perubahan cara pikir. Penting bagi kita mengalami kemerdekaan mental atau mengalami kemerdekaan pikiran. Karena sebelum pikiran kita dimerdekakan, kita belum benar-benar merdeka. Itu sebabnya sediakan dirimu untuk diajar, untuk dimuridkan. Saudara harus punya pengetahuan. Tuhan Yesus memberkati. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah